Gadis ini punya hobi unik, yaitu suka memakai baju renang sekolah, lalu masuk ke dalam kostum boneka. Tidak apa-apa, rileks saja, aku tidak akan menyakitimu. Pria yang memasukinya bernama Shuichi. Dia bukan hanya siswa pintar di sekolah, tapi juga memiliki fokus yang luar biasa. Dia bisa menatap celana dalam gadis selama 100 detik, tanpa terganggu sedikit pun, dan ini tidak menghalangi gadis-gadis lain untuk menyukainya. Shuichi yang sedang puber juga punya masalahnya sendiri. Akhir-akhir ini tubuhnya mengalami perubahan. Tidak hanya penglihatannya menjadi sangat tajam, tapi dia juga bisa merasakan bahaya dengan penciumannya. Saat itu, dia merasakan adanya kebakaran di kejauhan. Ketika Shuichi tiba di lokasi, api sudah membakar seluruh gudang. Dengan penciumannya yang tajam, dia menemukan seorang gadis terbaring di dalam gudang. Shuichi awalnya tidak ingin ikut campur, tapi akhirnya nuraninya mengalahkan egonya. Beberapa saat kemudian, Shuichi berubah menjadi anjing husky dan menghampiri gadis itu. Ini adalah sisi dirinya yang paling ia rahasiakan. Untungnya, gadis itu sedang pingsan. Shuichi menjebol dinding di belakangnya dan membawa gadis itu keluar. Shuichi tertarik dengan aroma tubuh gadis itu, dan tanpa sadar ingin melepas celana dalamnya. Untungnya, dia berhasil menahan diri. Setelah menelepon polisi, dia pun pergi. Keesokan harinya, berita tentang kejadian itu disiarkan di televisi. Pada saat yang sama, Shuichi menyadari ponselnya hilang. Di dalam ponsel itu terdapat rahasia Shuichi. Jika ditemukan polisi, akibatnya bisa fatal. Saat itu, gadis yang ia selamatkan kemarin menemuinya. Gadis itu mengetahui rahasia Shuichi. Dia sudah lama menyadari keberadaan monster itu, dan mengaku tertarik pada Shuichi si monster. Agar rahasianya tidak terbongkar, Shuichi diam-diam menyelinap ke ruang ganti wanita saat pelajaran renang, dan menemukan loker gadis itu dengan mencium aromanya. Detik berikutnya, dia tertarik oleh aroma rumput laut. Dia bahkan mengendus-endus pakaian gadis itu. Lalu dia tersadar, tapi setelah mencari-cari, dia tidak menemukan apapun. Dia tidak menyangka ponselnya ada di tangan gadis itu. Sepulang sekolah, gadis itu mengajak Shuichi bertemu di atap. Tentu saja Shuichi tidak akan mengaku. Gadis itu kemudian tersenyum licik, dan mengatakan mungkin dia salah. Dia berpura-pura akan mengembalikan ponsel Shuichi. Tapi aneh, ya, aku merasa seperti benar-benar melihatnya. Monster itu sepertinya ingin memperkosaku. Gadis itu meletakkan ponsel Shuichi di tepi balkon. Saat Shuichi mengambilnya, gadis itu menendangnya hingga jatuh. Gadis itu hanya diam memperhatikan, karena dia tahu Shuichi tidak akan mati. Seperti dugaannya, Shuichi berubah menjadi monster lagi, dan gadis itu merekam semuanya. Tindakan gadis itu membuat Shuichi marah. Dia memutuskan untuk tidak menunjukkan belas kasihan, tapi gadis itu tidak takut sama sekali. Jika berkelahi di sini, orang-orang di sekitar akan melihatnya. Untuk menghindari masalah, gadis itu membawa Shuichi ke tangga darurat, dan menyentuh pistol di pinggang Shuichi. Dia ingin tahu apakah itu pistol sungguhan. Tapi dia tidak menyangka itu hampir membuat Shuichi lepas kendali. Tapi yang membuatnya lebih penasaran adalah rahasia tubuh Shuichi. Dia mengancam Shuichi dengan foto itu, agar menceritakan semua yang dia ketahui. Lalu Shuichi putus asa, karena dia juga tidak tahu mengapa dia bisa berubah seperti ini. Gadis itu tahu Shuichi tidak berbohong, tapi kemudian dia memutuskan untuk membawanya pulang. Dalam percakapan mereka, keduanya semakin mengenal satu sama lain. Ternyata nama gadis itu Akagi Akane. Mereka segera tiba di rumah Akane. Ini pertama kalinya Shuichi masuk ke kamar seorang gadis, tapi sama sekali berbeda dari yang dia bayangkan. Yang mengejutkan, Akane sepertinya tidak peduli dengan keberadaan Shuichi. Dia berganti pakaian di depan Shuichi. Ini membuat Shuichi meragukan gadis di depannya. Apa dia punya fetish aneh? Secara refleks, dia menutupi selangkangannya. Lalu Ai mengeluarkan sebuah koin. Dia ingin Shuichi membantunya mencari monster. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul di belakang mereka. Orang itu masuk tanpa bicara sepatah kata pun, dan langsung menyerang Shuichi dengan serangan lutut. Shuichi sampai terengah-engah. Ternyata, target penyerang itu hanyalah koin di tangan Ai. Sedetik kemudian, Ai ditaklukkan. Di saat genting, Shuichi berubah menjadi manusia serigala lagi. Dia langsung mengangkat penyerang itu. Seberapa keras pun penyerang itu mencoba melepaskan diri, sia-sia. Ai langsung menarik masker penyerang itu. Dia ingin menanyakan rahasia koin itu. Melihat Shuichi bisa berubah, penyerang itu memutuskan untuk berhenti berpura-pura. Sedetik kemudian, tangan wanita itu berubah menjadi seperti lengan kilin. Dia langsung melepaskan diri dari Shuichi, dan menendangnya. Wanita itu awalnya hanya ingin merampas koinnya. Tapi ketika dia melihat Shuichi yang juga monster, dia memutuskan untuk membunuh Shuichi juga. Untungnya, Ai turun tangan. Lalu, tanpa ragu, Shuichi menggendong Ai dan segera pergi.
Wanita itu sangat marah karena gagal. Belum lama ini, dia hanyalah seorang atlet yang prestasinya di bawah standar. Karena itu, dia sering diejek juniornya. Tapi kemunculan sebuah koin mengubah segalanya. Dia mencoba memasukkan koin itu ke mesin penjual otomatis ini. Lalu, seorang pria muncul dan mengatakan bisa mengabulkan semua keinginannya. Sejak saat itu, dia selalu bisa dengan mudah mengalahkan orang lain. Saat dia mengira dirinya tak terkalahkan, kecelakaan terjadi. Rasanya menyenangkan, lebih cepat lagi. Dia menumbuhkan anggota tubuh seperti iblis, sampai dia secara tidak sengaja melihat koin di tangan Ai. Sementara itu, Ai dan Shuichi, untuk menghindari kejaran wanita itu, memutuskan untuk bergabung. Gadis itu membuka boneka berit sleting. Tak disangka, isinya penuh dengan lendir. Namun gadis itu tanpa berpikir panjang langsung masuk ke dalamnya. Saat itu, Shuichi juga merasakan sesuatu, tapi belum sempat berpikir lebih jauh. Wanita monster tadi sudah mengejar mereka, dan tujuannya hanyalah koin di tangan Kurenai. Saat ini, Shuichi sepenuhnya dikendalikan oleh Kurenai. Kurenai langsung mengacungkan jari tengah ke wanita itu. Wanita itu jelas marah, dan langsung menyerang Kurenai. Setelah pertarungan sengit, Kurenai terhempas oleh serangan lawan. Saat ini, dia belum sepenuhnya mengendalikan tubuh Shuichi. Tak lama, dia kembali ditendang oleh wanita itu. Namun Kurenai dengan cepat memanfaatkan peluang, lalu dengan satu pukulan, membuat lawannya kehilangan kesadaran. Lawan pun segera sadar kembali, dan langsung menginjak Kurenai. Hal ini membuat Shuichi sangat khawatir. Apa-apaan ini? Aku baik-baik saja, aku akan melindungimu. Di detik berikutnya, Kurenai langsung menangkap lawannya. Dia mulai terbiasa dengan tubuh ini. Kemudian, dia mulai mendominasi pertarungan. Kurenai lalu menghantam wanita itu, dan menjepitnya ke tanah. Kemudian dia memanfaatkan kesempatan untuk memaksa wanita itu mengungkap rahasia koin. Melihat lawan bersikeras untuk diam, Kurenai pun menambah kekuatannya. Dia tahu bahwa musuh harus dihabisi sampai tuntas. Jadi dia langsung mengeluarkan senjata dari pinggangnya, dan mengakhiri wanita itu. Melihat pemandangan ini membuat Shuichi terkejut. Untuk meredakan suasana, Kurenai berniat menggoda Shuichi. Sebenarnya aku pipis di dalam sana. Loh, kejadian ini membuat Shuichi sadar bahwa gadis di depannya seperti iblis. Namun dia juga tahu, tanpa Kurenai, jika monster lain muncul, dia pasti akan mati. Kemudian kata-kata Kurenai selanjutnya, benar-benar menghancurkan hati Shuichi. Tidak peduli alasannya, jika sesuatu terjadi padamu, aku akan mati bersamamu. Kurenai lalu berdiri di tempat tinggi, dan menyatakan tekadnya kepada Shuichi. Setelah ujian ini, dan membuat hubungan mereka semakin dekat, ini pasti adegan paling menegangkan dalam sejarah anime. Gadis itu mengenakan pakaian renang sekolah, masuk ke dalam tubuh anak laki-laki itu. Mereka berdua seakan menyatu untuk menguji kekompakan mereka. Mereka berdua mengusulkan perlombaan untuk melihat siapa yang bisa mengambil cangkir di depan mereka terlebih dahulu. Tapi Ai hanya perlu sedikit bergerak untuk mengendalikan tubuh Shuichi. Kemudian, Ai mengeluarkan sebuah seragam. Saat berada di dalam tubuh Shuichi, dia merasakan indera penciuman Shuichi yang sangat tajam. Ai ingin menggunakan seragam ini untuk menemukan jejak kakaknya. Ini adalah beban yang selalu dia pikul. Bertahun-tahun yang lalu, setelah pulang sekolah, Ai mendapati rumahnya telah menjadi puing-puing, dan di depannya berdiri monster yang mengerikan. Dari baunya, dia tahu bahwa itu adalah kakaknya. Sementara orang tuanya tergeletak di sampingnya. Namun yang tak terduga, ketika Shuichi mencium bau seragam itu, dia merasakan kebencian yang kuat. Meskipun tidak melihat secara langsung, tapi sudah dipastikan, kakaknya lah yang membunuh orang tua Ai. Setelah itu, mereka berdua memutuskan untuk bertindak. Setelah menyiapkan perlengkapan yang cukup, mereka pergi ke stasiun yang paling ramai. Jika seseorang pernah bertemu dengan kakak Ai, hidung Shuichi dapat menemukannya. Ai juga berjanji setelah ini selesai, dia akan berkencan dengan Shuichi. Tiba-tiba, sebuah firasat muncul. Shuichi segera berubah. Dia merasakan seseorang dengan bau kakaknya. Dan saat Hong Ai mengangkat kamera dan melihat keluar jendela, ia menemukan bahwa orang itu bukanlah orang lain, melainkan kakaknya sendiri. Keduanya segera menuju pintu keluar stasiun untuk mengintai. Dan saat orang itu keluar, mereka langsung membuatnya pingsan dan membawanya pergi. Namun saat itu, Shuichi menyadari niat Hong Ai, bahwa ia ingin langsung membunuh kakaknya sendiri. Pada saat kritis, Shuichi menghentikan Hong Ai, yang menyebabkan peluru meleset mengenai topi orang itu. Orang itu segera menyadari keberadaan mereka. Di bawah tatapan terkejut Shuichi, orang itu tiba-tiba berubah menjadi asap hitam. Dan kemudian seekor monster menangkap mereka.
Tekanan luar biasa membuat mereka tak bisa bergerak. Namun tak lama kemudian, orang itu malah meminta maaf kepada mereka, dan dengan lemah berkata, "Jika kalian ingin membunuhku, tolong pindah ke tempat lain dulu." Ini membuat Shuichi di belakangnya bingung. Kemudian wanita itu kembali berbicara. Ia sudah memahami mengapa mereka ingin membunuhnya, serta mengetahui identitas mereka. Hong Ai terkejut, karena wanita itu menyadari dirinya yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian wanita itu mulai menangis, dan memohon pengampunan. Akhirnya, emosi yang selama ini dipendam Hong Ai meledak. "Maafkan aku, Shuichi, akulah yang membuatmu menjadi seperti ini." Hong Ai langsung bingung. Dia tidak mengerti apa maksud kata-kata kakaknya. Namun saat itu, Shuichi mendengar suara wanita dari dalam tubuhnya. "Tunggu, barusan ada suara wanita? Apakah mungkin ada wanita di dalam tubuh Shuichi sekarang?" Sebelum mereka sempat bereaksi, sekejap kemudian, orang itu meraih kepala boneka, dan langsung menariknya lepas. Jangan pernah membuat wanita marah, terutama wanita dengan sifat yandere. Dalam sekejap, kepala anjing Shuichi langsung dicopot. Hong Ai yang bersembunyi di dalam tubuh langsung membeku ketakutan, sementara kakaknya terus meminta maaf kepada Shuichi. Saat itu juga, Hong Ai sadar, dan tanpa ragu berlari ke arah kakaknya. Namun peluru yang ditembakkan ke kakaknya tidak berpengaruh. Dengan cepat dia dikendalikan, sementara Kun jatuh ke tanah. Hong Ai kemudian bertanya pada kakaknya, mengapa ia membunuh orang tua mereka. Namun kakaknya tidak memberikan jawaban yang diharapkannya, hanya berkata bahwa semua ini demi Hong Ai. Lalu ia meletakkan sebuah koin, dan memilih pergi. Semua yang baru saja terjadi sulit diterima oleh Hong Ai. Dia tidak menyangka hal ini akan melibatkan Shuichi. Dia bertekad untuk memenuhi janji pada Shuichi, lalu mengarahkan moncong pistol ke dirinya sendiri. Tiba-tiba, Shuichi yang terbaring di tanah berbicara. Dia meminta Ai jangan menembakkan pistol. Melihat Shuichi masih hidup, Ai segera memeluknya. Ai teringat perkataan kakaknya sebelum pergi, yang memintanya pergi ke motel terbengkalai di pinggir jalan raya. Ai segera menemukan tempat itu, tapi di sana hanya ada seorang pria yang sedang membaca komik. Namun, setelah melihat koin itu, pria itu langsung mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan Shuichi. Meskipun Ai ragu, dia tetap memberikan koin itu kepada pria tersebut. Pria itu memasukkan koin ke dalam mesin penjual otomatis, dan memberikan minuman yang keluar kepada Ai. Tanpa disangka, setelah meminumnya, Shuichi benar-benar pulih seperti semula. Dalam percakapan selanjutnya, mereka mengetahui bahwa pria di hadapan mereka adalah seorang alien yang berkelana di luar angkasa. Itu juga bukan wujud aslinya. Pesawatnya mengalami kerusakan saat melakukan perjalanan antar bintang karena sudah tua, sehingga jatuh di planet ini. Koin-koin itu adalah rekan-rekan alien tersebut. Jadi dia ingin meminta mereka berdua untuk menjadi kolektor. Jika mereka mengumpulkan satu koin, mereka akan diberi satu botol ramuan transformasi sebagai hadiah. Jika mereka mengumpulkan 100 koin, mereka akan mendapatkan kekuatan yang tak terduga, bahkan cukup untuk menghancurkan dunia. Shuichi tidak ingin kekuatan ini jatuh ke tangan orang yang jahat. Dia memutuskan untuk berangkat bersama Ai untuk menyelidiki jejak yang ditinggalkan alien, sekaligus mengumpulkan koin-koin tersebut. Tapi mereka tidak tahu apa-apa tentang lokasi koin maupun kolektor lain di lembah. Di sini, mereka harus menyembunyikan diri. Shuichi segera merasakan aura bahaya. Ada kolektor lain di dekat sini, maka mereka pun langsung bergabung. Shuichi merasa mereka bisa menghindari bahaya terlebih dahulu. Tetapi Ai berpikir bahwa menyerang lebih dulu adalah cara terbaik. Gadis ini ingin mandi di alam terbuka. Tapi sedetik kemudian, seorang pria parubaya yang imut muncul di belakangnya. Gadis itu hendak menjelaskan bahwa dia hanya lewat. Tetapi pria itu menghentikannya. Dia mengenali gadis itu sebagai kolektor, dan memberinya dua pilihan, mematuhinya, dan membantunya mencari koin, atau mati. Tapi gadis itu tidak ingin memilih keduanya. Jadi dia berubah menjadi monster dan melawannya. Sementara itu, Shuichi dan Ai juga bertemu dengan kolektor lain. Aura yang dipancarkan pria itu sangat menakutkan. Ai tahu bahwa mereka berdua bukan tandingannya. Jadi dia ingin berdamai dan mengumpulkan koin bersama-sama. Tapi tanpa disangka, tujuan pria itu bukanlah koin. Sejak dia mendapatkan kekuatan dari alien, dia menyadari bahwa kekuatan manusia terlalu lemah. Dia datang ke sini untuk mencari lawan yang sepadan. Melihat mereka tidak bisa mencapai kesepakatan, Shuichi memutuskan untuk menyerang. Tapi pukulannya tidak berpengaruh pada pria itu. Malah dia ditekan balik. Pada saat kritis, Ai meminta Shuichi memberikan kendali tubuh padanya. Setelah lepas dari cengkeraman pria itu, Ai menyerang lagi dan mendaratkan pukulan telak. Tapi pria itu segera pulih dan menjatuhkan mereka. Melihat itu, Ai mengeluarkan pistol dari pinggangnya
dan menembakkannya saat pria itu mengayunkan pedangnya. Tapi yang mengejutkan, pria itu menahan peluru dengan tubuhnya. Sedetik kemudian, pria itu kembali ke wujud aslinya. Dia mengagumi semangat juang mereka, tapi selanjutnya dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia memberitahu mereka namanya. Itu adalah bentuk penghormatan darinya. Di hadapan mereka yang terkejut, Sanbu mengambil posisi seperti busur panah di tanah. Otot-ototnya menegang, siap melesat. Ai merasakan bahaya, dan berbalik untuk melarikan diri. Saat asap menghilang, sebuah jurang besar tiba-tiba muncul di tanah, dan kedua orang itu menghilang tanpa jejak. Namun, pertarungan belum berakhir. Sanbe merasakan keberadaan mereka berdua di dekatnya. Sedetik kemudian, Shuichi muncul dari samping, dan memeluk Sanbe dengan erat. Tapi di hadapan Sanbe, itu sia-sia. Sanbe bersiap untuk segera mengakhiri pertarungan. Di saat yang genting ini, Akai muncul di belakangnya. Sanbe sedikit terkejut. Ternyata selama ini, ia bertarung melawan dua orang. Dan menghadapi serangan Akai, ia pasti tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Shuichi. Pertarungan hidup dan mati ini telah ia kalahkan. Mereka berdua memilih untuk tidak membunuh Sanbe, melainkan memutuskan untuk bekerja sama dengannya. Yang tidak mereka ketahui adalah, saat mereka berbicara, seseorang mengawasi mereka dari tempat tersembunyi. Betapa mesumnya pria di hadapan ini. Dia tidak hanya diam-diam memotret Akai, tetapi juga meninggalkan cairan misterius di foto tersebut. Shuichi baru saja mengalahkan Sanbe, namun tanpa diduga, lawan baru muncul. Sedetik kemudian, seorang pria yang sangat mesum muncul, dan pria itu bahkan ingin menjadikan Akai budaknya. Sanbe yang berada di samping tidak tahan lagi, dan mengatakan untuk menghadapi orang mesum seperti itu, ia bisa menyerangnya tanpa ragu. Segera setelah itu, monster itu terbelah dua, dan setelah selesai, Akai tertawa getir. Dia mengira kekuatan monster di sini setidaknya setara dengan Sanbe. Tampaknya kenyataannya tidak demikian. Kemudian, Sanbe setuju untuk beraliansi dengan mereka berdua, dan membantu mereka mencari koin. Saat itu, Akai menemukan targetnya. Di ponsel monster itu, sebuah rencana perlahan terbentuk di benaknya. Kemudian, di sebuah pabrik yang terbengkalai, seorang pemimpin geng memperkenalkan rekan baru kepada semua orang. Tanpa diduga, yang muncul adalah Shuichi dan Akai. Namun wanita di seberang mereka mengajukan syarat. Jika ingin bergabung, mereka harus terlebih dahulu membatalkan transformasi, dan kemudian membuat kontrak dengannya untuk menjaga rahasia. Setelah berpikir panjang, Akai menyetujui permintaannya. Sambil menunggu di sini, seorang gadis dengan helm dengan sengaja mendekati Shuichi. Dia dengan pelan memohon kepada Shuichi untuk membiarkan dirinya menyentuh kepala anjing. Silakan, bagus sekali. Begitu berbulu, sangat imut. Ini pertama kalinya disentuh seperti ini. Itu membuat Shuichi sangat malu. Melihat pemandangan itu, pria berkacamata di sampingnya menggertakkan gigi belakangnya. Gadis itu merasakan bahwa Shuichi sebenarnya adalah orang yang sangat lembut, karena dia bisa merasakan emosi hewan. Setelah mendengarnya, Shuichi perlahan berkata, "Apakah kamu sedang mengatakan kalau aku bukan manusia?" Pada saat yang sama, Honae juga secara resmi membuat kontrak dengan lawannya. Lawannya menekan Honae ke bawah, dan mengungkapkan rahasianya, bahwa dia pernah memiliki seorang kekasih, dan itu adalah gurunya sendiri. Namun karena perbedaan status, mereka perlahan menjauh. Sampai akhirnya, ketika dia curhat kepada sahabatnya, sahabatnya justru menyebarkan rahasia tersebut. Gurunya pun terkena imbasnya. Oleh karena itu, dia membenci orang yang tidak bisa menjaga rahasia. Kemudian dia mengeluarkan tali yang terbuat dari rambut, dan mengikatnya di leher Honae. Jika Honae mengungkapkan rahasia, atau merasa mengkhianati rekannya, tali tersebut akan mengencang secara otomatis. Saat mereka keluar, mereka menyadari Shuichi dan gadis berhelm sudah tidak ada. Baru saja, setelah mendengar bahwa kekuatan Shuichi sangat besar, gadis itu memohon kepada Shuichi untuk membantunya mencari dompetnya, agar tidak diambil oleh kolektor lain yang bisa menimbulkan masalah. Keduanya pun pergi keluar untuk membuat Shuichi lebih percaya padanya. Gadis itu melepas helmnya. Pria berkacamata itu sungguh malang. Ia harus menyaksikan gadis yang dicintainya tanpa busana masuk ke dalam tubuh pria lain. Sementara ia hanya bisa memandang tanpa daya. Setelah melihat wajah asli gadis berhelm, ia tahu namanya Yoshioka. Meskipun sama-sama kolektor, Yoshioka tidak sehebat Shuichi dalam bertarung. Maka, Shuichi menyuruhnya menunggu di tempat. Sementara ia mencari dompet Yoshioka yang hilang. Tapi Yoshioka tidak ingin ditinggalkan begitu saja. Ia meminta agar bisa masuk ke dalam tubuh Shuichi. Tanpa peduli Shuichi menolak atau tidak, ia melepas semua pakaiannya. Pria berkacamata itu melihat semuanya. Lalu Yoshioka membuka resleting Shuichi, dan dengan sedikit penasaran, perlahan masuk ke dalam tubuh Shuichi. Wajah Shuichi memerah,
Baru selangkah mereka berjalan, mereka tersandung akar pohon. Maaf. Rasanya berbeda dengan mengendalikan tubuhku sendiri. Apa kau kesakitan? Tidak, tenang saja. Shuichi pun berdiri dengan tenang. Ia merasa, Yoshioka berbeda dengan Akai. Tanpa mereka sadari, dompet Yoshioka kebetulan ditemukan oleh rekan kakak Akai. Shuichi segera menemukannya. Yang mengejutkan mereka, orang itu hanyalah seorang anak kecil. Setelah mengetahui tujuan mereka, anak itu menjadi sangat marah. Tanpa basa-basi, ia menyerang mereka. Detik berikutnya, ia meremukkan mereka di tangannya. Dengan kekuatan yang semakin besar, mereka hancur berkeping-keping. Dikira semuanya sudah berakhir. Tiba-tiba Shuichi bangkit kembali. Tubuhnya yang hancur mulai pulih. Mereka seperti menyatu. Di depan mata anak itu yang terkejut, sebuah monster baru berdiri. Detik berikutnya, ia mengaum ke arah anak itu. Saat itu, dari kejauhan, kakak perempuan Akai menyadari sesuatu. Pada saat yang sama, Akai juga mendengar suara itu. Keduanya segera bertarung. Shuichi yang berubah menjadi sangat lincah. Dengan cepat menerjang anak itu. Di saat yang genting, sesosok tiba-tiba muncul, dan menahan mereka berdua. Melihat itu adalah kakak Akai. Shuichi menjadi sangat marah, karena dialah yang mengubahnya menjadi monster. Ia mengarahkan pistolnya padanya, tapi Yoshioka di dalam tubuhnya. Melihat ingatan terdalam Shuichi, ia melihat masa lalu Shuichi bersama kakaknya, maka ia menghentikan Shuichi. Kenapa? Tidak lama setelah mereka pergi, Akai bergegas tiba di tempat kejadian. Ia juga melihat Shuichi dan Yoshioka yang pingsan di dalam tubuhnya. Setelah gadis dan pria itu bergabung, mereka berubah menjadi monster yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ia bahkan bisa berubah menjadi Marco Polo seketika. Tapi di depan kakak Akai, ia bukan apa-apa. Hanya dengan sekali serang, ia menahan serangan keduanya. Shuichi dan Yoshioka pun pingsan. Ketika Akai tiba di tempat kejadian, ia hanya melihat keduanya tergeletak telanjang di tanah. Setelah dibawa kembali ke markas, mereka lupa apa yang baru saja terjadi. Tapi Akai merasa Yoshioka menyembunyikan sesuatu, maka ia menemui Yoshioka sendirian. Saat ditanya Akai, Yoshioka menyangkalnya. Yoshioka berpikir Akai mencurigainya, karena ia baru saja masuk ke dalam tubuh Shuichi. Ia mengatakan kepribadian Akai dan Shuichi sangat bertolak belakang, sehingga mereka tidak bisa benar-benar menyatu. Akai mulai meragukan dirinya sendiri. Ia ingin tahu siapa yang lebih penting di hati Shuichi, dirinya atau Yoshioka. Tapi ia tidak mendapat jawaban yang pasti. Sementara itu, Yoshioka berhasil menghubungi kakak Akai, Reina, melalui nomor di ingatan Shuichi. Dia ingin tahu tentang kekuatan itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Itu bukan hanya penggabungan fisik, tetapi juga penggabungan kesadaran dan ingatan. Berubah menjadi bentuk yang bukan Shuichi maupun dirinya sendiri. Tapi Rena tidak banyak memberitahunya. Dia hanya mengatakan bahwa itu adalah kekuatan yang melampaui batas melalui kerjasama mereka berdua. Kemudian dia memperingatkan Yoshioka untuk tidak membocorkan rahasia ingatan ini. Karena tujuan Shuichi dan aku sudah berbeda. Setelah kejadian ini, Akane dan yang lainnya menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengumpulkan 100 koin adalah dengan menemukan pesawat ruang angkasa, dengan mengikuti jejak reruntuhannya, untuk menghindari wilayah kolektor lain. Mereka sengaja memilih jalan memutar melalui tepi sungai yang tidak ditandai. Tapi Akane segera menyadari ada yang tidak beres. Dibandingkan dengan hutan lebat yang curam dan gelap, tepi sungai yang luas justru lebih mudah untuk mencari koin. Dan tujuan mereka jelas untuk memancing kolektor yang lemah ke tempat ini. Saat itu juga, sekumpulan kolektor di tebing mengincar mereka. Jadi mereka terpaksa melarikan diri. Lawan juga mengirim anak buahnya untuk mengejar. Mereka masih melarikan diri, tetapi dengan cepat dihadang oleh lawan. Shuichi yang bertarung juga langsung terlempar. Kemudian lawan menyandera salah satu dari mereka, dan meminta mereka menyerahkan koin, lalu bergabung dengan mereka. Selama itu, gerakan tangannya tidak berhenti. Saat itu, Yota yang berada di sampingnya tidak tahan lagi. Aura pembunuh yang dilepaskan darinya bahkan mengejutkan Shuichi. Kemudian dia langsung menyerbu. Monster yang sebelumnya begitu sombong, sekarang dipukuli tanpa bisa melawan. Dengan cepat dia menginjak-injak lawannya. Kemudian, bos mereka, N, tiba. Melihat anak buahnya seperti itu, dia segera ingin membuat Shuichi dan yang lainnya merasakan sakit. Saat ini, mereka tidak tahu makhluk seperti apa yang telah mereka hadapi. Satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup adalah dengan mengorbankan teman mereka sendiri. Baru saja, Shuichi dan yang lainnya dikejar, dan kekuatan kedua belah pihak, bagaikan langit dan bumi, menghadapi N yang telah bertransformasi. Mereka sementara dipukuli tanpa bisa melawan. Dengan cepat mereka kalah. N juga mengincar Shuichi, dan tertarik dengan penampilan Shuichi.
Shuichi tahu dia hanya punya satu kesempatan. Jadi dia tidak ragu lagi. Dan menembak saat lawan lengah. Di tengah tatapan terkejut semua orang, Shuichi justru dicekik dengan satu tangan oleh lawan. Lalu moncong pistol diarahkan ke Yoshioka. Untuk melindungi teman-temannya, Shuichi terpaksa menonaktifkan transformasinya. Saat itu, lebih banyak musuh muncul di sekitar. Dan saat ini, mereka telah kehilangan kekuatan bertarung. Pada saat seperti ini, Ken memberi mereka dua pilihan. Pilih satu orang untuk mati menggantikan mereka, atau semuanya mati. Hal ini membuat mereka langsung putus asa. Tetapi Akane menemui Yu secara pribadi, dan memberinya sebatang tanaman. Saat Shuichi tiba di sana, Yu sudah mengaktifkan kekuatannya, dan membuat bunga oleander bermekaran di mana-mana. Dia ingin Shuichi pergi. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya sangat jahat. Tapi sedetik kemudian, Shuichi memeluknya erat. Dia ingin menanggungnya bersama Akane. Setelah yang lain pergi, mereka membakar semua oleander. Ternyata, meskipun bunga ini mudah ditemukan, gas yang dihasilkan dari pembakarannya beracun. Saat N menyadari ada yang tidak beres, teman-temannya sudah terkepung kabut beracun, dan satu persatu tumbang. Melihat api semakin besar, N menyuruh yang lain untuk pergi lebih dulu. Tapi dia sendiri tidak mau meninggalkan teman-temannya. Akane bertaruh bahwa lawan tidak akan meninggalkan teman-temannya. Setelah kejadian ini, dia juga menyadari bahwa yang menakutkan bukanlah kekuatan khusus, bukan kekuatan yang luar biasa, melainkan manusia yang memanfaatkan kekuatan itu. Di saat yang sama, dia sepertinya juga memahami tindakan kakaknya. Setelah itu, semuanya kembali tenang. Namun, Shuichi tetap menemukan alien itu. Dia ingin segera mengakhiri permainan kejam ini. Di mata Shuichi, alien di hadapannya hanya memiliki rupa manusia, tetapi tidak tahu apa-apa tentang emosi manusia. Setelah Shuichi pergi, anak buah N yang masih hidup mengikuti Shuichi. Dia ingin membalaskan dendam N, tapi Shuichi bukan lagi orang lemah yang mudah dikalahkan. Setelah pertarungan, Shuichi berhasil menaklukkannya. Dari mulutnya, Shuichi mengetahui bahwa sahabatnya, Hebikawa, juga tewas dalam kebakaran besar itu. Saat itu, Ai menelepon. Ai juga mendengar suara pria bermata tertutup itu. Shuichi meyakinkan Ai untuk tidak khawatir. Semuanya telah berakhir. Lalu, dia tidak lagi ragu seperti sebelumnya, dan langsung menembaknya. Setelah itu, sekelompok orang menemukan lokasi jatuhnya pesawat ruang angkasa. Saat mereka bersemangat ingin turun untuk memeriksanya, seorang pria muncul dan menghalangi mereka. Suasana langsung menegang. Detik berikutnya, di belakang pria itu, muncul sosok seorang wanita. Lalu, dia hanya mengayunkan pedang patah di tangannya.